Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD selaku pengampu mata kuliah studi hadis. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Badarudin, program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu Rijal al-Hadis, meliputi ilmu Tarikh Arwah dan ilmu Jarh wa Ta'dil. Ilmu Rijal al-Hadis huwa al-ilmu ya'rifu bihi rawatal hadithi min haitsu annahum rawatalil hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Yang pertama adalah ilmu Tarikh Arwah. Secara etimologi, ilmu Tarikh Arwah merupakan susunan idhofah, yaitu mudhof ilaih dari kata arroha yu'arrihu tarihan. Ya, kata tarikh yang berarti sejarah. Menurut istilah ilmu Tarikh Arwah, ialah pengetahuan yang dengannya dapat membatasi keadaan kelahiran, wafat, peristiwa atau kejadian guru-guru dan murid-murid seorang periwayat hadis, sehingga diperoleh dan diketahui informasi mengenai semua periwayat dari usia ke usia yang menerima dan menyampaikan hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai mukharijul hadis. Urgensi ilmu Tarikh Arwah itu sendiri, yaitu yang pertama adalah sebagai alat untuk menentukan status sanad hadis. Perlu digarisbawahi, hanya untuk menentukan status sanad tanpa memutuskan sahih atau tidaknya suatu hadis. Yang kedua adalah sebagai alat untuk menangkal para pendusta yang akan meriwayatkan hadis. Objek kajian dan metode Tarikh Arwah. Objeknya sendiri adalah semua tokoh yang terlibat dalam persoalan hadis. Kemudian metodenya yang diambil adalah nama lengkap atau nama panggilan para perawi. Yang kedua adalah mengetahui tanggal lahir dan wafatnya para perawi. Yang ketiga adalah mengetahui guru-guru para perawi. Yang keempat adalah masa para perawi itu mulai mendengarkan hadis. Yang kelima adalah tempat tinggal dan negeri para perawi. Yang keenam adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari para perawinya. Di sini saya akan memberikan contoh Tarikh Arwah. Nah, di sini adalah Ufair bin Mi'dan Al-Kilai bercerita, Umar bin Musa pernah datang kepadaku. Lalu kutemui dia di masjid dan seraya ia berkata, telah bercerita kepada kami guru yang soleh. Nah, ketika ia telah banyak bercerita, lalu kupotong ceritanya. Siapa yang kamu maksud guru yang soleh itu? Sebutlah namanya agar aku tahu. Kemudian jawabnya, yaitu Khalid bin Mi'dan. Nah, tahun berapa kamu bertemu dengan dia? Tanyaku. Aku bertemu dengannya tahun 108 Hijriah, jawabnya. Di mana kamu bertemu? Tanyaku lagi. Aku bertemu dengan dia pada waktu perang Armenia, jawabnya. Maka aku katakan kepadanya, takutlah kepada Allah, wahai saudara, janganlah kau berdusta. Bukanlah Khalid bin Mi'dan itu wafat tahun 108 Hijriah.
Sedangkan kamu mengatakan bahwa kamu bertemu dengan dia 4 tahun sesudah ia meninggal dunia. Dia juga tidak pernah mengikuti perang Armenia sama sekali. Dia hanya ikut perang Romawi saja. Itulah cerita contoh tarikh arwah. Yang kedua adalah membahas ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil adalah gabungan dari dua kata yang memiliki makna satu kesatuan. Secara etimologis, arti al-jarh adalah melukai. Sedangkan at-ta'dil secara bahasa adalah meluruskan atau menyamakan. Secara istilah, al-jarh wa ta'dil terfokus pada penelitian terhadap kualitas persoalan perawi hadis, sehingga di antara mereka dapat dibedakan antara perawi yang mempunyai sifat-sifat keadilan atau kedobitan dan yang tidak memilikinya. Dengan tidak memiliki kedua sifat itu, maka hal tersebut merupakan indikator akan kecacatan perawi dan secara otomatis periwayatannya tertolak atau minimal periwayatannya diragukan. Urgensi ilmu al-jarh wa ta'dil itu sangat penting untuk kita pelajari, karena ilmu itu sangat bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Dengan mengetahui ilmu jarh wa ta'dil, seorang juga akan bisa menyeleksi mana itu hadis sahih, mana itu hadis hasan, dan mana itu hadis dhaif, terutama dari segi kualitas perawi, bukan dari matannya. Dalam perspektif ilmu ini, tidak peduli bagaimanapun matannya, asalkan perawinya tidak memiliki cacat tertentu, maka hadis tersebut dapat diterima. Konsep inilah yang mulai mendapatkan perhatian dari para peneliti hadis generasi akhir. Objek kajian jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas perawi dengan menyoroti kesolehan dan kejelekannya, sehingga diidentifikasi periwayatannya dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian, jelas bahwa objek kajian ilmu ini adalah para sanad hadis kecuali para sahabat. Namun ini masih menjadi perdebatan. Pada pembahasan yang terakhir adalah metode ilmu jarh wa ta'dil. Teori yang banyak dikemukakan dalam beberapa kitab ulumul hadis, misalnya As-Suyuti dalam kitab Tadrib Ar-Rawi juz 1 halaman 305 sampai halaman 314. Kemudian Ibnu Salah yaitu halaman 99, Asqalani dalam kitab Nuzhatun Nazar halaman 69, kemudian Mahmud At-Tahan dalam kitab Taisir Mustalah Al-Hadis halaman 142 sampai 147. Nah, metodenya yang pertama adalah At-Ta'dil Muqaddamun 'ala Jarhi. Yang pertama, ta'dil didahulukan atas jarh. Metode yang kedua adalah al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil, yaitu jarh didahulukan atas ta'dil. Kemudian yang ketiga adalah idza ta'arrada al-jarhu wal mu'addilu fal hukmu lil mu'addil illa idza subita al-jarhu al-mufassar. Maksudnya apabila terjadi pertentangan antara komentar atau kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah komentar yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya. Metode yang keempat adalah
idza kana al jarhu dhaifan fala yuqbalu jarhuhu lithiqah. Artinya apabila kritikus yang mengungkap ketercelaan adalah orang-orang yang tergolong dhaif, maka kritikannya terhadap orang yang thiqah tidak diterima. Metode yang kelima adalah la yuqbalu al jarhu illa ba'da at-tasabbuti khosya al asbah fil majruhina. Al jarh tidak diterima kecuali setelah ditetapkan, diteliti secara cermat dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya. Metode yang terakhir, yang keenam adalah al-jarhu an-nasyi'u an adawatin dunyawiyatin la yu'taddu bihi. Al-jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan. Cukup sekian pembahasan ilmu tarikh arwah dan ilmu jarh wa ta'dil pada kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.